Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa salatuhu wa salamuhu 'ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Falaf Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal salih kita yang dapat menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Mudah-mudahan menambah ilmu, wawasan kita, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau serta jadikan kitab ini sebagai
amal jariah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita sampai di mana? Surah Al-Balad ya. Sudah selesai? Ayat 19. Oh, 19. Terakhir ya, paragraf terakhir. Barakallahu fikum. Silakan dibaca ayat 19 dan 20 terakhir ya. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أي مبلغة في عمل ممددة ونمدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يقوموا في ضيق وهم وشدة والحمد لله. barakallahu fikum. Kita telah sampai pada pembahasan terakhir dari surah Al-Balad ini. Yang sebelumnya kita telah mengetahui Ashabul Maimanah, yaitu golongan kanan. Golongan kanan adalah orang-orang yang menempuh al-aqabah, jalan mendaki. Orang-orang yang menempuh jalan mendaki seperti yaitu membebaskan budak, memberikan makan pada waktu atau masa-masa kelaparan, memberikan makan kepada anak yatim yang memiliki kekerabatan, memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian termasuk juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih. Kemudian juga orang-orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Kemudian juga orang-orang yang saling berwasiat dalam kasih sayang. Itu adalah orang-orang yang menempuh jalan al-aqabah, jalan mendaki. Dan orang-orang yang menempuh jalan yang mendaki tersebut termasuk ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Kelak di akhirat digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan ashabul maimanah sebagaimana di ayat yang ke-18. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di dalam golongan kanan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di ayat yang ke-19 dan 20. Walladzina kafaru biayatina, dan adapun orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami. Bi anna badu hadhil umura, dengan mencampakkan perkara-perkara ini. Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Falam yusaddiqu billah, mereka tidak membenarkan Allah. Wala amanu bihi, dan mereka tidak mau beriman kepada Allah. Wala amilu salihan, mereka tidak mau beramal kebaikan. Wala rahimu ibadallah, mereka tidak mau menyayangi, mengasihi hamba-hambanya Allah. Ulaika ashabul masy'amah, mereka itu adalah orang-orang yang termasuk golongan kiri. Nah, barakallahu fikum, berarti ini adalah kebalikan dari ashabul maimanah. Ashabul maimanah tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, sedangkan ashabul masy'amah berarti kebalikannya. Ciri-ciri orang yang termasuk golongan ashabul masy'amah adalah kebalikan dari orang-orang yang termasuk golongan ashabul maimanah.
Dan orang-orang yang ashabul masy'amah ini, yang termasuk golongan kiri ini, adalah alaihim narun muqsadah. Bagi mereka diberikan narum muqsadah, yaitu api neraka yang ditutup rapat. Bagi mereka itu, golongan kiri tersebut adalah neraka yang muqsadah, yang ditutup rapat. Ai mulaqatun, ditutup, tertutup. Fi amadim mumaddadatin, pada tiang yang panjang. Qad muddat min waraiha, dibentangkan di belakangnya. Yang mana tiang yang panjang itu dibentangkan di belakangnya. Li'alla tanfatiha abwabuha, supaya pintu neraka tersebut tidak lagi terbuka. Hatta yakunu fi dhaiqin, sampai mereka orang-orang golongan kiri ini fi dhaiqin, berada dalam kesempitan, wahum ya wahammin wasyiddatin, dalam keadaan gelisah ya, wasyiddatin, dan dalam keadaan yang sengsara, yang penuh dengan ya satu yang berat. Nah, barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari digolongkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang ya ashabul masy'amah. Kita berlindung kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Itulah yang bisa dibahas dari pembahasan tafsir surah Al-Balad. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada surah berikutnya, yakni surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Untuk diperlihatkan surah Al-Fajr. Nah, saya talqin terlebih dahulu. Saya talqin ayat 1 sampai dengan 5 dulu. Nah, saya talqin 1 sampai dengan ayat 5. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baik, barakallahu fikum. Sampai situ dulu. Nanti ayat yang lainnya kita baca selanjutnya. Tafadhol dibaca terjemahnya ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Baik, barakallahu fikum. Nah, surah Al-Fajr ini artinya adalah fajar. Adalah surat ke-89 dalam urutan surah di dalam Al-Quran. Dan jumlah ayatnya ada 30 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum
hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Langsung saja ke tafsirnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-zahiru anna al-muqsima bihi wal muqsam bihi wal muqassam alayhi wa dhalika jahidun musta'bil idza kana amran zahiran muhimman wa huwa kadhalika fi hadha al-mawdu'. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما فيه إقبال الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام. وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدهر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلمه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لدي عقل؟ نعم بعد ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Al-zahiru, zahirnya dari ayat ini, annal muqsama alaih, bahwasanya apa yang disumpahkan, huwal muqsamu bihi, ia adalah yang menjadi objek sumpah itu. Nah, barakallahu fikum. Biasanya kita di surat-surat sebelumnya dibedakan ya, muqsam bi dan muqsam alaih. Alat sumpah sama isi sumpah. Ya, seperti wal asr, demi masa. Kemudian isi sumpahnya, muqsam alaihnya, yaitu innal insana lafi khusr, dan seterusnya ya, surah sebelumnya seperti wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya, itu alat sumpahnya. Kemudian ada isi sumpahnya. Adapun surah Al-Fajr ini yang zahirnya annal muqsama alaihi wal muqsamu bih. Muqsam alaihnya itulah yang menjadi muqsam bih.
alat sumpahnya ini juga berstatus sebagai isi sumpahnya. Demi fajar, demi 10 hari, yaitu 10 hari Dzulhijjah atau Ramadan, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila datang, itu adalah alat sumpah, begitu juga berstatus sebagai isi sumpah. Wa dzalika jaizun musta'malun. Ini boleh digunakan di dalam bahasa Arab. Muqsam bi berstatus sebagai muqsam alaih, atau muqsam alaih berstatus sebagai muqsam bi, ini boleh di dalam bahasa Arab. Idza kana amran zahiran muhimman, apabila objek sumpahnya itu adalah perkara yang zahir, yang secara zahir itu muhimman, yaitu sangat penting. Isi sumpahnya itu sangat penting, alat sumpahnya sangat penting, sehingga alat sumpah dan isi sumpah ini adalah selaras, sama. Dia berstatus sebagai muqsam bi, dia juga berstatus sebagai muqsam alaih. Kenapa? Karena objek sumpahnya itu adalah suatu yang muhimman, yang penting. Wa huwa kadzalika fi hadzal mawdi'i. Dan inilah yang terjadi pada maudhu' ini, tempat ini, yaitu di dalam ayat-ayat ini. Fa aqsama ta'ala bil fajri. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, yaitu fajar. Apa fajar itu? Alladzi huwa akhirul laili. Dia, fajar itu adalah akhirnya malam. Fajar itu adalah akhirnya malam. Wa muqaddimatun nahar, dan merupakan permulaan atau muqaddimahnya siang. Nah, fajar itu adalah akhir malam dan permulaan siang. Fajar atau subuh itu adalah akhir malam dan permulaan siang. Nah, siang itu kan dimulai dari pagi. Malam itu berakhir di akhir sebelum fajar itu muncul. Nah, jadi fajar itu adalah akhir malam dan awal siang. Fi idbaril laili wa iqbalin nahar, karena dia merupakan akhirnya malam dan merupakan awalnya siang. Minal ayatid dallati, fajar ini merupakan atau termasuk ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, ad-dallati yang menunjukkan ala kamali qudratillahi ta'ala, atas kesempurnaan kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Setiap hari kita melalui waktu-waktu tersebut, kita besok akan berjumpa dengan fajar, besoknya lagi berjumpa lagi dengan fajar. Fajar pagi, siang, sore, malam, fajar, kembali lagi. Harusnya itu menjadi bahan renungan kita. Ini menunjukkan kesempurnaan kudrahnya Allah. Ini terjadi terus menerus tanpa adanya keterlambatan waktu, tanpa adanya kekurangan. Wa annahu huwal mudabbiru li jami'il umur, dan dialah Allah yang mengatur terhadap segala urusan. Termasuk di dalamnya adalah masalah fajar ini. Allah yang mengatur. Alladzi la tambaghi al-ibadatu illa lahu, sehingga tujuannya adalah tidak layak ibadah itu kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Maka selayaknya kita beribadah hanya kepada Allah,
dan tidak layak beribadah itu ditujukan kepada selain Allah. Ya. Ketika kita mengetahui rububiyah Allah, salah satu bentuk rububiyah Allah adalah al-mudabbir, ya, mengatur, ya, al-khaliq yang menciptakan, yang memelihara. Maka selanjutnya adalah uluhiyahnya, yaitu bentuk peribadatan, penyembahan. Jangan menjadikan sesembahan selain Allah. Wa yaqamu fil fajri salatun fadilatun mu'azzamatun, dan terjadi pada waktu fajar itu salatun fadilatun, salat yang memiliki keutamaan, mu'azzamatun, yang agung. Nah, pada waktu fajar itu ada salat yang memiliki keutamaan dan keagungan, yaitu salat subuh. Salat fajar, salat subuh itu adalah salat yang agung, ya, yang punya keutamaan dibandingkan salat-salat yang lainnya. Termasuk salah satu dari salat al-bardain, salat di waktu yang dingin. Kata Rasulullah, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat pada waktu dua waktu yang dingin, maksudnya adalah salat subuh dan salat asar, dia pasti masuk surga. Nah, dan juga Rasulullah bersabda, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, dia berada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menunjukkan bahwasannya salat subuh itu punya keutamaan dan keagungan, dan itu terjadi di waktu fajar. Yahsunu an yuqsimallahu biha, maka selayaknya atau pantas Allah bersumpah dengan waktu fajar itu, karena waktu fajar itu adalah waktu yang mulia, waktu yang agung. Sudah dijelaskan tadi apa keagungannya. Salah satu keagungannya ada salat subuh di situ. Maka Allah sangat layak dan pantas bersumpah dengan waktu fajar tersebut. Walihada aqsama ba'dahu bil layali al-ashri. Kemudian setelah itu Allah bersumpah setelahnya, ya, setelah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan al-layali al-ashr, 10 hari, yaitu malam yang 10, ya, 10, ya, malam. Wahia ada as-sahih, dan yang sahih layali ashri Ramadan. Yang sahih yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu, ya, Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 itu, yang sahih adalah layali ashri Ramadan. Ini pendapat yang pertama, yaitu malam-malam 10 Ramadan. Tentunya yang terakhir, malam-malam 10 hari Ramadan yang terakhir. Ini yang dimaksud, ya, dari walayalin asyr, yaitu demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud adalah demi malam-malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, au ashri dzilhijjah, atau yang dimaksud dengan 10 hari atau 10 malam tersebut adalah ashri dzilhijjah, 10 hari, yaitu bulan Dzulhijjah. Maksudnya yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut? Baik itu 10 hari terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Fa innaha layalun mustamilatun ala ayyamin fadilah. Karena pada hari-hari tersebut ada malam-malam yang utama. Ya, ada malam-malam yang utama. Mengandung atau tercakup di dalam malam-malam 10 hari tersebut itu hari-hari yang punya fadilah, punya keutamaan. Nah, utamanya di 10, ya,
hari terakhir malam bulan Ramadan ini punya keutamaan. Wa yaqau fiha minal ibadati wal qurabati ma la yaqau bi ghairiha. Yang terjadi pada 10 hari tersebut ibadah-ibadah bentuk takarrub bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang mana tidak terjadi atau tidak ada pada selain 10 hari dari bulan tersebut. Keutamaannya tidak ada atau tidak terjadi kecuali pada 10 hari baik itu 10 hari akhir Ramadan maupun 10 hari awal yaitu bulan Dzulhijjah. Dirinci selanjutnya apa keutamaan 10 hari bulan Ramadan yaitu akhir dan apa keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wa fi layali asyri Ramadan, dan pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Allati hiya khairun min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar itu adalah sebaik-baiknya atau yang paling baiknya atau yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, yaitu kita beramal beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di salah satu hari dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita bertepatan dengan malam itu, maka kita telah beribadah dengan suatu ibadah yang mana ibadah itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Wa fi nahariha, dan pada siangnya, pada waktu siangnya 10 hari Ramadan, terakhir Ramadan itu siyamu akhiri Ramadan, ada siam, ada puasa di akhir bulan Ramadan. Alladzi huwa ruknun min arkanil Islam, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Namanya rukun adalah sesuatu yang wajib. Nah, makanya di malam harinya itu ada Lailatul Qadar, di siang harinya kita puasa. Makanya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini punya keutamaan yang besar. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Sudah berapa bulan lagi nih? 2 bulan ya? Sebulan setengah. Mudah-mudahan kita dikasih umur untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Wa fi ayyami asyri Dzulhijjah, dan pada hari-hari 10 bulan Dzulhijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa keutamanya? Ada al-wuqufu bi Arafah. Ada wukuf di Arafah. Ini bagi orang yang haji. Itu ada salah satu rukun dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Bahkan intinya haji itu adalah wukuf. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Intinya haji itu adalah wukuf di Arafah. Yaghfirullahu fihi li'ibadihi maghfiratan yahzunu laha syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada waktu wukuf di Arafah tersebut terhadap hamba-hambanya maghfiratan, dengan ampunan, yahzunu laha syaitan, yang membuat setan itu sedih.
menangis. Orang-orang yang wukuf di Arafah itu Allah ampuni. Sehingga ketika mereka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, setan sedih. Setan menangis. Berarti dapat diambil kesimpulan, setan itu tidak suka kalau melihat hamba-hamba Allah itu diampuni oleh Allah. Berarti kebalikannya apa? Mereka setan itu suka kalau manusia itu, hamba-hamba Allah itu tidak diampuni oleh Allah atau banyak dosa. Jadi cara membuat setan nangis gampang. Apa? Diampuni oleh Allah. Kita diampuni oleh Allah. Kita banyak memohon ampun kepada Allah. Ya. Kita banyak istighfar kepada Allah. Itu adalah cara membuat setan sedih. Dan waktu atau momen yang paling membuat ya setan sedih adalah ketika ya orang-orang wukuf di Arafah. Allah ampuni mereka itu dan membuat setan ya sedih atau menangis. Fa innahu ma ra'iya ya ru'iya asyaitanu ahqaru wa la adharu minhu fi yaumi Arafah. Yang mana setan itu tidak terlihat lebih hina dan lebih adhar, lebih kalah dibandingkan pada hari Arafah. Ya. Setan itu pernah kalah, sering kalah, setiap harinya sering kalah, tapi tidak ada kekalahan dan kehinaan yang lebih ya besar di sisi mereka, di sisi setan itu kecuali kekalahan dan kehinaan ya pada hari Arafah. Itu merupakan kehinaan dan kekalahan yang paling besar bagi mereka, yaitu ketika ya orang-orang wukuf di Arafah. Lima yara min tanazzulil amlaki, karena ya mereka setan itu melihat dari turunnya al-amlak, malaikat-malaikat pada hari Arafah itu ya malaikat-malaikat turun, warahmah minallah, dan rahmat ya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut ala ibadihi, untuk para hamba-hambanya. Wa yaqau fiha katsirun min af'alil haji wal umrah, dan terjadi pada ya 10 hari ya Dzulhijjah itu ya katsirun min af'alil hajj wal umrah, banyak amalan-amalan haji dan umrah. Wa hadhihi asya'un mu'azzamatun, ini adalah perkara yang agung, mustahiqqatun an yuqsimallahu biha, maka Allah berhak dan layak, pantas bersumpah dengannya. Baik itu yang dimaksud 10 hari itu, seandainya yang dimaksud adalah 10 hari Ramadan, pantas Allah ya bersumpah dengannya karena punya keutamaan yang besar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan seandainya yang dimaksud dengan 10 hari di ayat ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka juga pantas dan berhak Allah bersumpah dengannya karena juga memiliki keutamaan yang besar. Selanjutnya, wal laili idza yasr, demi malam apabila ia datang. Ai waqtun sariyanuhu wa irkha'uhu zalamahu 'alal ibad, yang mana malam itu adalah satu waktu yang datang dan mengantarkan kepada kegelapan ya yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Malam itu adalah waktu yang datang dan disetting oleh Allah menjadi gelap. Malam itu Allah berikan untuk hamba-hambanya. Fayaskununa wa yastarihuna wa yatma'innuna, maka kita bisa tinggal ya di rumah, wa yastarihuna, bisa istirahat, wa yatma'innuna, dan bisa tenang di malam ya. Di malam hari kita bisa ya tinggal di rumah bersama keluarga, bisa istirahat ya, dan bisa tenang. Biasanya malam itu lebih tenang
umumnya dibandingkan apa? Siang. Siang itu kita sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Meskipun ya sebagian orang ada yang kerjanya malah malam, siangnya malah istirahat. Tapi kan tidak umum. Umumnya ya manusia itu siangnya bekerja, malam istirahat. Ini adalah rahmatan minhu ta'ala wa hikmatan, merupakan rahmat kasih sayang Allah. Ya, didatangkannya malam ini adalah bentuk rahmat dari Allah, wa hikmatan, dan merupakan hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan seandainya tidak ada malam. Malam tidak pernah diberikan kepada kita. Siang terus, maka ya banyak ya kemudaratan atau bahaya-bahaya atau hal-hal yang pastinya kita tidak menginginkannya. Terakhir, hal fi dzalika, ya, apakah pada yang demikian itu al-madhkur, yaitu yang disebutkan tadi, qasamun, ya, terdapat sumpah lidhi hijr bagi orang yang berakal atau untuk orang yang berakal. Tadi sumpah-sumpah tadi yang disebutkan tadi, sumpah dengan fajar, sumpah dengan ya 10 ya hari, baik itu Ramadan maupun Dzulhijjah, ya, dan juga demi yang genap dan yang ganjil, ya, dan juga demi malam apabila datang. Apakah ini ya tidak menjadi yaitu sumpah atau pelajaran ya bagi orang yang berakal? Aili dhi aqli, bagi orang yang punya akal. Nah, ba'du dzalika yakfi, sebagian dari itu sebenarnya sudah mencukupi. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid, bagi orang yang punya hati dan menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Nah, jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an, baik itu muqsam bih dan juga berstatus sebagai muqsam alaih, itu sebenarnya ada pelajaran, ada ya hikmah yang harus kita ambil ya dari ayat-ayat tersebut. Bagi siapa? Bagi kita yang punya hati. Ya, kita sudah punya hati umpamanya. Kita gunakan hati itu, kita buka hati itu untuk ya merenungkan, mentadabburi ayat Allah, dan kita pergunakan ya telinga kita, ya mata kita untuk ya bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah sehingga mendatangkan rasa syukur dan ya pengagungan kepada Allah serta ibadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa dibahas ya, karena kalau lanjut ke ayat berikutnya, ini ayat 6 sampai 14, nanti itu satu paket, satu pembahasan. Kurang berapa menit? 5 menit, 4 menit. Nah, barakallahu fikum, bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang ada riwayat turunnya surat Al-Fajr itu pada bulan apa? Soalnya penafsirannya kan berbeda tentang 10 hari puasa. Ada yang Ramadan atau Indonesia. Apa ada riwayat pada bulan apa? Jadi mendekati bulan Ramadan atau Indonesia turunnya surat Al-Fajr itu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Untuk tanggal atau hari apa atau bulan apa atau tahun berapa ya surah Al-Fajr ini turun, wallahu alam ya. Saya tidak tahu tentang riwayat tersebut, tentang berita tersebut. Yang jelas surah Al-Fajr ini adalah termasuk surah Makkiyah ya, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota
Madinah. Berarti ya di masa-masa Nabi ketika di Mekah, ya. Adapun bulannya, ya, kami tidak mengetahuinya. Adapun masalah, ya, layalin asyr, 10 hari di sini apakah 10 hari terakhir Ramadan ataukah 10 awal Dzulhijjah, ini memang khilaf ulama tafsir. Makanya Syahsadi mengambil jalan tengah, disebutkan dua-duanya, ya. Adapun Al-Imam At-Tabari itu menguatkan 10 malam terakhir itu, ya, 10 malam itu adalah 10 hari Dzulhijjah. Al-Imam At-Tabari itu menguatkan, ya, yang dimaksud dengan layalin asyr yaitu adalah 10 hari Dzulhijjah. Namun, ya, ulama tafsir lainnya tidak sama dengan pendapat beliau, yaitu menyebutkan yang dimaksud dengan 10 hari tersebut adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang tepat adalah bagi kita, ya, menerima dua-duanya, dan turunnya ayat ini juga tidak mengharuskan, yaitu walayalin asyr ini juga tidak mengharuskan, ya, bertepatan dengan turunnya, ya. Jadi turunnya ayat ini tidak, jadi bunyi ayat ini tidak harus bertepatan dengan turunnya, ya, ayat tersebut atau surat tersebut. Jadi walayalin asyr umpamanya dia turunnya ketika mendekati Ramadan umpamanya, juga tidak mengharuskan itu yang dimaksud pasti bulan Ramadan, tidak. Kenapa? Karena ayat ini umum, walayalin asyr, demi 10 hari, yaitu 10 malam atau malam yang 10. Dari keumuman ayat inilah maka timbul, ya, muncul, ya, tafsir, ya. Dan dari tafsir itu sama-sama punya hujjah. Ketika disebutkan 10 hari tersebut adalah 10 hari terakhir Ramadan, maka kuat. Kenapa kuat? Karena memang 10 hari terakhir Ramadan memang punya keutamaan yang besar tadi disebutkan. Ketika yang dimaksud adalah 10 hari ini adalah 10 awal Dzulhijjah, maka juga kuat pendapat ini. Kenapa? Karena juga memang 10 awal Dzulhijjah punya keutamaan yang besar. Barakallahu fiikum. Diadani dulu ya, nanti mungkin ada yang ditanyakan, selanjutnya monggo setelah adzan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau bertanya tentang waktu fajar. Yang dimaksud dengan ayat ini waktu fajar itu apakah waktu sholat subuh itu atau sholat sebelum subuh? Sebab kalau nggak salah ada hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa tidak ada sholat sunnah yang paling diutamakan oleh Rasulullah selain sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ini apakah ada perbedaan antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya? Apakah satu paket yang dinamakan al-fajar itu? Saya jawab. Barakallahu fikum. Wal fajr, demi fajar, ini menjelaskan tentang waktu fajar. Jadi wal fajr ini adalah menjelaskan tentang waktu fajar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Jadi waktu fajar. Lah, waktu fajar ini adalah waktu yang agung. Waktu yang agung. Kenapa fajar ini atau waktu fajar ini adalah waktu yang agung? Salah satunya karena ada sholat subuh di dalamnya. Nah, ya, salah satunya. Namanya salah satunya, ya masih banyak juga terutama yang lainnya. Salah satunya juga bisa sholat sunnah fajar, yaitu ketika adzan. Setelah adzan subuh kita akan sholat sunnah fajar. Itu kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma
fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apakah itu tidak utama? Ya kita katakan itu sangat utama, sangat agung, ya, sangat mulia. Nah, jadi wal fajr ini adalah menjelaskan tentang waktu fajar itu sendiri, yaitu Allah bersumpah dengan waktu fajar itu. Adapun keutamanya salah satunya ada sholat subuh. Sholat subuh tadi disebutkan keutamaannya, ya. Termasuk sholat al-bardain, termasuk juga ya orang yang melaksanakannya itu masuk surga, dapat jaminan dari Allah. Ya. Adapun sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh juga tadi ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, apa saja yang tercakup dalam waktu fajar itu adalah satu yang mulia, Makanya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Barakallahu fikum. Ada lain? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tanya tentang masalah wukuf di Arafah itu dosanya diampuni semua atau hanya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar? Yang kedua itu bagaimana caranya menyamai ampunan seperti wukuf di Arafah? Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, wukuf di Arafah bagi orang-orang yang haji, ya, itu apakah diampuni semua dosa-dosanya atau dosa kecil saja, atau termasuk juga di dalamnya apa? Dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Nah, dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal-amal solih kita. Kita bisa beramal solih, itu secara ya otomatis itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ini harus ditaubati, ya harus ditaubati. Nah, dan ketika seorang wukuf di Arafah, ya tentunya mereka banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertahlil kepada Allah, banyak bertahmid kepada Allah, ya, banyak bertakbir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Maka Allah ampuni semua dosanya, ya. Allah ampuni semua dosanya. Ketika dia bertaubat kepada Allah, ya. Kalau dosa besar ini ya tidak nunggu di Arafah, ya. Ketika kita di hari-hari biasa pun atau tidak wukuf di Arafah, ya, dosa besar kita asal kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, ya, maka Allah ampuni. Apalagi ketika di Arafah, apalagi ketika wukuf di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah, umpamanya di negeri kita, umpamanya orang tidak haji, ya, juga punya potensi di hari-hari 10 hari terakhir, ya, 10 awal Dzulhijjah itu, ya, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'kthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Ini dalam satu riwayat, perbanyak ya di dalamnya itu tahlil, takbir, tahmid. Dan juga Rasulullah bersabda di dalam riwayat Tirmidzi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Salah satu ya bentuk doa adalah istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di hari Arafah itu umum ini ya, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doanya pada hari Arafah. Ini bukan hanya orang yang wukuf di sana saja,
kita yang di Indonesia, kita yang tidak haji pun juga di hari-hari tersebut ya itu punya potensi ya dilipat gandakan amalan kebaikannya ya dan juga berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Barakallahu fikum. Selainnya cukup. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.